Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita. Percayalah, dalam segala susahmu, Dia selalu menolongmu. Amin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus tetap setia. Bersyukur banget ya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, Dia selalu menolongmu. Amin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Engkau setia. Engkaulah sahabat kami. Dalam segala susahmu, Dia selalu menolongmu. Amin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, ingatlah Tuhan Yesus tetap setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus setia. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, setan selalu mendakwa dosa Anda. Tetapi Tuhan Yesus kebenaran datang untuk mengingatkan saudara-saudara adalah orang benar. Setan selalu berkata, engkau orang salah, engkau orang berdosa, engkau menuai yang buruk. Tetapi Tuhan dan kebenarannya datang selalu mengingatkan kita bahwa engkau adalah orang benar, pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh kebenaran mengingatkan Anda statusmu sebagai orang benar. Tapi roh setan selalu mengingatkan, mendakwah, mengintimidasi bahwa engkau orang berdosa, engkau orang salah, engkau orang jahat. Tapi firman Tuhan datang berkata, Yesus sahabat yang setia, kebenarannya memerdekakan saya dan semua kita orang yang percaya. In Jesus name, Tuhan Yesus itu benar, setia, berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat
dalam segala susahku. Dia selalu ingat, dia menghibur, menolong, tapi setan mendakwa, membinasakan. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita alami hari ini. Kebenarannya memerdekakan, kasih-Nya mengampuni, kuasanya menyembuhkan dan membebaskan saudara-saudara dari keterpurukan, kelemahan, keterikatan. In Jesus' name. Thank you Lord Jesus. Engkau setia dan terbukti kesetiaanmu sampai hari ini. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Dalam segala pergumulan, sakit, kelemahan, susahmu, Tuhan Yesus datang menolongmu. Tuhan Yesus mengerti bahasa tetesan air mata, keluh kesahmu, pergumulanmu, dia mengerti. Saat badai mengamuk seolah-olah dan gelombang menerpamu, dengarkan baik, Tuhan Yesus setia. Saat badai menerjang dan gelombang mau menghantammu, ingatlah ada perisai dari Tuhan Yesus yang menjaga engkau. Sekalipun saat badai mengamuk dan gelombang menerjang, orang benar akan dibela oleh Tuhan Yesus. Karena kebenaran yang sejati itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu ini, kenapa orang Kristen beribadah? Karena Kristus Tuhan sudah bangkit. Kita beribadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan. Dan kemenangan yang dari Tuhan Yesus membenarkan, mengampuni, menyelamatkan, dan membangkitkan setiap orang-orang yang lemah, bahkan yang mati rohaninya. Maka beribadahlah kepada Tuhan Yesus. Pastor ucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus center ibadah, pujian, penyembahan, syukur kita, Juru Selamat kita, memberkati. Amin. Nah, saat ini Pastor mau share mengenai sikap orang yang beribadah, maupun juga bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya ibadah itu berguna buat kita. Dan saya percaya ibadah itu mengubahkan kok. Amin. Nah, apa dan bagaimana? Biarlah santapan rohani di hari Minggu ini boleh memperlengkapi setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, untuk kita beribadah yang baik dan manfaat apa dan bagaimana sebetulnya. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang menjadi Juru Selamat kami, penolong kami, firman yang hidup, penuntun dan terang dalam hidup kami. Kami menghormati-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Dalam kesempatan di hari Minggu, saudara-saudara, pastor mau membacakan beberapa ayat, dan ayat-ayat ini biarlah menjadi pengingat dan juga menjadi pesan serta mengajak kita untuk introspeksi diri. Yes. Mari saudara-saudara, kita pertama-tama melihat dulu di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ya, kita lihat Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 dulu, ya. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang memberkati hidupku dan memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak menjaga lidahnya, tidak mengekang lidahnya, sesungguhnya ia menipu dirinya sendiri. Maka apa, saudara-saudara? Sia-sialah ibadahnya. Jadi mari sebagai orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, anak-anak Tuhan, orang benar yang beribadah kepada Tuhan, hendaklah ingat hal ini, mengekang lidah. Peribahasa yang lama sudah kita tahu, kadang-kadang karena lidah, karena mulut, badan binasa. Lidah itu seperti satu batang korek api kecil, tapi kalau menyala itu bisa membakar satu hutan. Lidah itu seperti kemudi kapal, kata firman Tuhan. Kalau salah arahnya bisa nabrak karam dan satu kapal tenggelam. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Tuhan Yesus, ingatlah hal ini. Jaga lidah, jaga mulut. Ya, makasih Bu Maria, karena mulut badan binasa. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang beribadah, jangan lupa kontrol lidahnya. Ya, firman Tuhan dengan gamblang berkata, orang yang beribadah tapi tidak mengkontrol lidahnya, itu sia-sia ibadahnya. Ya. Nah, saudara, lanjut sekarang ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Sambil apa? Sambil menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Kita masih singgung, kita masih bicara, kita masih diingatkan soal mulut. Hendaklah mulut orang yang beribadah itu tidak sama dengan mulut orang yang tidak beribadah. Kalau mulut orang-orang dunia mungkin senang gosip, makin digosok makin sip. Tapi orang yang beribadah hendaklah meninggalkan itu. Sekalipun dia mencoba untuk melakukan ibadah yang sejati atau sebuah aksi kegiatan ibadah yang sejati, tapi kalau mulutnya tidak dijaga, ia mencemarkan atau ia dicemarkan oleh dunia. Orang percaya ngomongnya adalah memberkati. Orang percaya ngomongnya adalah firman. Orang percaya bukan ngomongin orang lain. Orang percaya bukan ngomongin sesama, apalagi menjatuhkan, apalagi menjelekkan, apalagi fitnah, ya, nggak boleh. Jadi perhatikan baik-baik. Saudara sebentar mau ibadah di gereja masing-masing, ya, firman ini datang mengingatkan kita, ayo jaga mulut. Kadang-kadang kita mau ibadah, ketemu
keluarga, ketemu orang, orang Jawa berkata, misu, ojo misu, rek, ojo misu, sampai kang gelem ibadah, ojo misu, ya. Maksudnya jangan maki-maki orang. Kamu ibadah, kamu kan orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, jaga mulutmu. Oke, sekarang kita sudah lihat bagian itu. Kita lanjut bagian berikutnya. Sekarang kita melihat Titus pasal yang kedua, ya. Ayat yang ke-12. Titus pasal yang kedua. Kita lihat sekarang ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ya, makasih. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kata ia di sini adalah Kristus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendidik kita. Kata kita ini, ambillah rema ini menjadi dirimu. Kristus mendidik Andi, ya. Ucapkan itu juga kita merespon firman. Yesus Kristus mendidik saya. Sebutkan nama Bapak Ibu sekalian. Karena saya percaya orang yang beribadah, orang yang pasti diubahkan. Bagaimana bisa ada orang yang ibadah, tapi tidak berubah. Dia berkata, kan Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Nah, tidak. Tuhan Yesus tidak berubah karena dia sudah sempurna. Kita perlu berubah seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka Titus 2 ayat 12 berkata, Kristus mendidik Andi, Kristus mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Jadi semakin kita beribadah, Tuhan akan menuntun kita, dan Tuhan menghendaki, dan roh dalam kita mau berbuah, yaitu hidup bijaksana, bukan bijaksini. Bijaksana seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau bijaksini, wah repot. Aku iki gelem iki. Wah kerek gelem neh. Bijaksana apa yang Tuhan mau kita belajar lakukan. Kalau bijaksini, maunya dewe. Kok jadi agak pintar-pintar nih bahasa Jawa. Mentang-mentang dari Surabaya, rek. Wih, rek, ayo rek. Melakum nan tunjungan. Ayo rek, wis. Oke, jadi saudara-saudara ya, Tuhan, ya makasih. Jangan egois. Jangan jadi orang egois. Makasih, ini responnya pemirsa luar biasa. Yang nonton ini sudah hampir 6.000 orang, ya. Saudara-saudara sekalian, karena Kristus mendidik kita, jadi orang yang beribadah, orang yang siap dibentuk, orang yang siap dididik, supaya kita meninggalkan cara hidup yang fasik, cara hidup keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, supaya kita hidup adil, dan kita beribadah dalam dunia sekarang ini. Ibu Jen berkata, jangan jadi pemburu carita, jangan bakar lota. Ya, itu dalam versi bahasa Manado. Ya, makasih. Nah, sejak kita ibadah sekarang, Tuhan mau mendidik kita supaya meninggalkan cara kita yang mencemarkan hidup kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan-fasikan. Masa ibadah, atau lebih lagi, masa sudah dipercaya melayani pekerjaan Tuhan, tapi mulut ini tidak berhenti dikendalikan. Ingat, Yakobus tadi berkata apa? Barang siapa yang rajin ibadah, bahkan sudah melakukan aktivitas kunjungi yatim piatu, janda-janda, tapi tidak mengekang lidahnya. Tuhan bilang apa? Sia-sia. Aduh, kenapa pastor sampaikan ini? Supaya ibadah kita, apalagi kita ini setiap hari ada online ketemu, dan setiap hari pastor juga melayani. Jangan sampai
di hadapan Tuhan sia-sia. Saya tidak mau. Aku iki ora gelem. Aku tidak mau. Saya mau ikut Tuhan. Saya memang tidak sempurna, tapi saya mau terus day by day diubahkan oleh firman Tuhan. Ibadah itu bermanfaat buat hidupku. Hari ini juga ada manfaatnya. Meskipun tidak sebesar manfaatnya di kekekalan. Tapi ada manfaatnya. Yaitu kita dilatih meninggalkan mulut bocor, ember bocor. Lanjut. Sekarang kita melihat Titus pasal yang kedua, ya. Kita lihat dulu ayat yang ketiga. Maju sekarang, Titus pasal 2, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, mengajarkan kita, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah loh, secara terang-terangan Tuhan sampaikan pesan kepada perempuan-perempuan yang tua. Apa pesannya? Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, makin tua, makin rajin ibadah. Ya. Nah, sambil menjaga mulutnya. Apakah itu? Perempuan-perempuan yang tua, jangan mengfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi sebetulnya bilang begini, semakin tua perempuan-perempuan itu, semakin mulutnya dikontrol. Ada istilah bilang gini, orang itu semakin dewasa semakin tenang. Ada orang berkata atau peribahasa, laut semakin dalam semakin tenang. Orang semakin kaya, semakin senyap. Orang semakin pintar seperti padi, punya ilmu, menunduk. Jangan kita semakin tua, khususnya di ayat 3 ini kita bicara perempuan-perempuan tua. Semakin tua, semakin mulut ember, semakin mengfitnah, jangan. Nanti waktu sudah meninggal, repot kita pertanggungjawabkannya. Kalau ada yang keliru, didoakan. Jangan semakin tua, Bapak Ibu sekalian, khususnya perempuan-perempuan sudah tua, kata firman Tuhan, latihlah dirimu terus beribadah. Semakin dekatkan diri. Tapi ingat, juga mengekang lidah. Jangan ibadah-ibadah tapi gosip jalan terus, fitnah jalan terus, ngomongin orang jalan terus, jelekkan orang jalan terus, jangan. Semakin dikontrol, kalau perlu gemboknya dibesarin, didobelin kalau perlu. Ya, Titus 2:3, perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Ingat, semakin tua harus makin jadi teladan. Makasih Ibu Erne. Jangan mengfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Ada kok kita kadang-kadang lihat semakin tua semakin jago joget, semakin tua semakin jago bapoco-poco. Jangan, ya. Kan repot kalau lagi poco-poco perempuan tua tiba-tiba kena serangan jantung, kan nggak oke tuh. Tapi kalau lagi ibadah Tuhan panggil, kan oke banget. Makasih Matthew. Karena lidah memang tak bertulang, makanya kita harus berupaya mengkontrolnya. Ya.
supaya perempuan-perempuan tua itu bisa jadi teladan dan mengajarkan hal-hal yang baik tentunya. Pastor ngomongin perempuan tua, terus laki-laki gimana? Iya, laki-laki juga. Kita sekarang lihat sekarang laki-laki. Titus pasal 2, ya, ayat yang kedua. Tadi kan ayat 3 perempuan tuh. Sekarang laki-laki tua juga ada di sini, Tuhan ingatkan. Saya juga ini udah masuk kategori laki-laki menuju tua. Ya, laki-laki menuju tua. Tua itu umur berapa ya? Apakah 40 sudah tua? Kalau iya, ya saya sudah tua. 50, berarti saya menuju tua gitu. Iya, sudah tua. Karena generasi di atas saya sudah berpulang semuanya. Kalau saudara secara natural ya, tapi kadang-kadang kan Tuhan panggil berbeda. Kalau saudara masih punya engkong, berarti masih ada 2 generasi di atas Bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau engkong ama sudah Tuhan panggil, lalu saudara sebagai anak masih punya mama papa, berarti masih ada 1 generasi di atas kita. Tapi Pastor Andy, engkong ama sudah Tuhan panggil, mama papa Tuhan sudah panggil. Udah, ini udah masuk tua belum ya? Atau menuju tua? Tapi intinya generasi di atas saya sudah berpulang. Berarti berikutnya ya saya. Lalu anak saya punya generasi saya. Berarti abis ini ya saya siap-siap sudah. Berarti apa? Udah tua, 40 lebih atau menuju tua? Ya, tapi sekalipun demikian, saya juga belajar untuk menekan lidah. Takut saya makin dipuji, makin berbahaya. Makanya salah satu hal kenapa Pastor tidak perlu dengar ucapan terima kasih, tidak perlu Bapak Ibu kasih amplop, tidak usah kita terima persembahan kasih dari gereja-gereja yang kita datang, bahkan kita memberkati. Kalau misalnya gereja itu ada kesulitan, kita memberkati. Hari ini Pastor Andy sebagai orang yang melayani pekerjaan Tuhan, ada 3 sumber yang saya terima berkat dari Tuhan. Ada 3. Yang pertama saya singkat BT. BT. Yang kedua itu saya singkat YT. Yang ketiga saya singkat FB. Jadi Pastor share ini untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan itu sanggup memberkati pekerjaannya dengan caranya. Dan kesaksian saya dapat berkat Tuhan itu dari 3 ini. Apa? BT, YT, dan FB. Nah, apakah itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa itu BT, apa itu YT, apa itu FB? Nah, Pastor beritahu ya. Yang pertama, Tuhan memberkatiku dengan BT. BT itu Pastor singkat namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan memberkati saya. BT. Ya. Berkat Tuhan itu datang dari mana? Ya, ada orang-orang yang secara sukarela terberkati, lantas memberkati, mendukung pekerjaan Tuhan yang Pastor lakukan, ya, ke sesama, pelayanan, atau apa saja. Intinya mereka mengaku diberkati dan tergerak memberkati hamba Tuhan ini. Puji syukur. Itu Pastor masukkan istilah berkat Tuhan lewat BT. BT itu singkatan berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu ajaib, ya.
ada orang-orang yang Tuhan gerakkan. Saya mau memberkati pelayanan Pastor Andi. Puji syukur. Kami tidak minta ya, dan kami juga bukan motivasi itu. Tapi ketika ada orang tergerak memberkati ya, kita nggak bisa memaksa menolak, karena namanya orang itu ikhlas. Jadi itu Pastor masukkan istilahnya BT. Nah, yang kedua, saudara-saudara, Pastor ini dapat berkat dari mana? YT. YT itu singkatan YouTube. Jelas ya. Dan yang ketiga, dapat berkat dari mana? FB, singkatan dari Facebook. Jadi ini 3 sumber berkat Tuhan kasih dalam hidupku. Maka saya tahu ini, saya mengucap syukur, dicukupkan. Dan kalau satu hari saya ke tempat-tempat di pinggir jalan, atau ke panti jompo, panti asuhan, atau ke pelayanan gerejawi yang dimana kita melihat, contoh kemarin kami memberkati juga jemaat dari gereja GBI. Kemarin Pastor dikirimkan suara rindu untuk disalurkan beras ke jemaat, ya kita memberkati. Mungkin satu hari ketika Pastor jalan ke satu tempat dan di sana butuh misalnya multimedia, apakah itu namanya OHP, apakah namanya itu screen projector, ketika kita di sana ya nggak mustahil ada berkat, ya kita berkati. Karena sekalipun kami sudah pulang, tapi itu berkat akan dipakai untuk ibadah. Wah, keren banget. Seperti kemarin Pastor juga ke panti jompo, panti asuhan, lihat apa kebutuhannya. Setelah kita doa sama-sama, mereka makan tercukupin. Ada yang datang salurkan mie instan, beras dan sembako gitu. Tapi saya lihat apa yang mereka perlukan di sana, karena panti jompo, panti asuhan Kristen, Bible juga sudah tercukupin. Apa ya sarana? Oh ya, Pastor akhirnya dalam berkat Tuhan itu menyalurkan, belikan mereka beberapa unit TV Android, ya, supaya mereka bisa mutar YouTube, ada bisa nonton ini. Kalau nontonin, halo saya sapa, panti asuhan, panti jompo di mana sudah punya akses sekarang fasilitas TV Android, ya. Jadi selama mereka bisa lihat pelayanan ini, mereka gunakan YouTube untuk hal-hal yang baik, mereka putar lagu-lagu rohani, selama itu dipakai, itu kan saya ikut menuai, saya ikut merasakan manfaatnya. Saya sudah pulang, tapi setelah mereka pakai sarana yang kita kasih itu, lagu-lagu rohani diputar, orang-orang datang ke panti jompo, panti asuhan, ada pujian rohani, instrumen-instrumen rohani, itu kan memberkati. Nah, ini kerinduanku, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau bicara soal cukup, manusia itu relatif. Tetapi kalau kita mendasari dari ucapan syukur, ya, banyak dikit relatif. Ya, saya bukan orang kaya, saya hamba Tuhan. Tapi saya belajar salurkan berkat Tuhan itu, karena saya juga hidup dari berkat Tuhan gitu. Ya, oke. Udah, tadi sedikit sharingnya itu, sekarang kita lanjut firman Tuhan lagi. Nah, di dalam Titus pasal 2 ayat 2, wah, berarti agak nyambung ini, karena sekarang bicara soal laki-laki yang tua, ya. Titus 2 ayat 2. Firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua. Oh ya, saya ini sudah masuk tua atau menuju tua. Tapi di sini firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua. Sekalipun belum tua, kita harus belajar. Karena perubahan itu butuh waktu. Perubahan manusia, karakter manusia, sifat manusia, itu butuh waktu. Jadi sekalipun saudara hari ini masih remaja, laki-laki, atau menuju tua kayak saya, atau yang sudah tua, ayo. Selama masih ada kata hari ini, kita mau terus berubah. Jangan sombong, jangan angkuh.
Jangan merasa udah hebat, jangan merasa sudah banyak umur, sudah paling benar. No, no, no. Ayo, Titus 2:2 berkata, laki-laki yang tua hendaklah apa? Hidup sederhana. Ya, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Sederhana itu tidak membuat Anda jadi hina. Sederhana itu tetap kok Anda bisa menjadi terhormat. Kata firman Tuhan, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Laki-laki yang sudah tua hendaklah juga jadi teladan. Ya. Jadi udah imbang ya. Tadi perempuan tua, rajin ibadah, jangan bocor mulut. Jangan fitnah, jangan jatuhkan fitnah. Nggak keren banget. Perempuan tua dikenal sebagai tukang fitnah, nggak keren. Laki-laki juga ada. Laki-laki yang sudah tua, hiduplah sederhana. Ya. Coba cek ya, pastor dari kemarin Makassar, dari Surabaya, dari Malang. Saya lebih suka yang sederhana. Makan, dikasih makanan yang mewah. Saya tolak. Lebih suka makan di warteg. Itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang hari-hari. Berpakaian juga. Hari ini saya berpakaian baju batik. Ini ada seorang ibu. Makasih Ibu Cindy. Pastor dikirimkan ini batik dari Aussie, Australia. Ya, dan bisa pakai hari ini. Terima kasih. Kelihatan keren. Ini mereknya Pastor. Mereknya Casio. Apa itu Casio? Dikasih orang. Ya udah, kita lanjut lagi saudara-saudara ya. Sekarang kita masuk Titus pasal 2 ayat yang kelima. Ini bajunya batik bagus, sampai sini ada busa-busanya. Jadi ini kayak seperti jas yang biasa dipakai tuh pejabat-pejabat. Ada busanya di sini. Makanya kelihatannya pastor jadi berwibawa. Bawa apa? Bawa perut. Tapi kalau boleh izin nih, disuruh memilih, lebih suka pakai baju kaos kodong. Ya. Tapi ya sudah, ini kan namanya kadang juga tuntutannya supaya di hari Minggu ini ya kita agak-agak keren dikit lah gitu. Nah, sekarang kita masuk ya Titus pasal 2 ayat yang kelima. Ayo kita lihat firman Tuhan. Ayo hidup bijaksana dan suci. Ini masih lanjut tadi tentang kembali ke perempuan-perempuan yang tua ya, karena lanjutan dari Titus pasal 2 ayat yang ketiga. Sekarang kita lompat ayat kelima. Jadi perempuan-perempuan yang tua hendaklah hidupnya bijaksana dan suci, supaya rajin mengatur rumah tangganya. Perempuan-perempuan tua, stop mengurus rumah tangga orang lain. Uruslah rumah tanggamu, biarlah kau dikenal baik hati dan taat kepada suaminya sendiri. Ya, jangan cari muka sama suami orang. Agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Ya, jadi ini pesan firman Tuhan. Orang-orang yang beribadah, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, sekarang kita lihat lagi 3 ayat yang terakhir hari ini, yang terambil dari 1 Timotius pasal 2 ya, ayat 8 sampai 10. Setelah itu kita selesai dan kita mengucap syukur dalam doa. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana
orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Terima kasih, saya dapat kiriman dari pelayanan di IHS Surabaya dan jadi thumbnail waktu pastor berkesempatan berdoa dari gereja tersebut, gereja diberkati Tuhan. Itu dapat video yang capture gambar. Itu di sana ada begitu banyak laki-laki. Ya, perempuan juga ada. Tapi banyak laki-laki yang tidak malu-malu angkat tangan. Nah, ini loh. Jujur, terus terang ngomong dari hati ke hati. Kadang-kadang laki-laki kalau di gereja gengsinya gede. Ayo, ngaku nggak? Saya juga laki-laki. Tapi kan tidak semua laki-laki iya. Makanya firman Tuhan mengubah kita. Jadi laki-laki kalau ibadah, pria-pria ganteng-ganteng itu loh, handsome-handsome. Kalau ibadah, jangan gengsi angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusanmu. Jangan gengsi angkat tangan, bersyukur. Di mana pastor berkesempatan hadir, melayani, berdoa, di sana mereka tidak malu. Ya, saya percaya ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan. Mereka menghormati, ya mereka respon. Kan ada kadang-kadang kita lihat cowok, ya mungkin kalau masih muda, oke lah, jaim-jaim gitu ya. Orang sudah ekspres memuji Tuhan, dia lipat tangan. Kadang-kadang gila gaya. Kalau sudah kadang kita sudah kusuk gitu, sungguh-sungguh, dia hanya, ayo, enggak gitulah kita. Laki-laki, baik muda maupun sudah laki tua, kalau ibadah, jangan gengsi, jangan jaim, jangan malu. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bible berkata, menadahkan tangan yang suci. Ingat laki-laki, tanganmu bukan untuk tampar wanita. Tanganmu bukan untuk mendorong anakmu jatuh. Tanganmu itu disucikan. Angkatlah kepada Tuhan. Jangan jaim ya. Dan tanpa marah. Ayo, laki-laki jangan suka marah-marah. Ibadah itu mengubah kita. Amin. Dan juga tanpa perselisihan. Laki-laki, saya laki-laki, kita juga belajar mengalah. Perempuan, ya perempuan juga. Selama kita fokus yang sama, orang yang beribadah adalah orang yang meninggalkan kefasikan, kita pasti akan berubah. Kita rela berubah, kita mau berubah. Jangan berkata, saya ini dari sononya sudah begini, nggak bisa berubah. Aduh, jangan, itu keras hati, itu sombong, itu arogan. Ya, jadi jelas, orang laki-laki kalau berdoa, ini bicara juga sikap, mengenai sikap laki-laki dan perempuan saat ibadah. Laki-laki kalau ibadah, jangan malu, angkat tangan. Jadi kalau sudah dengar khotbah ini, misalnya suami sudah dengar tapi lupa, pas ibadah dia masih kayak gini, istri dorong lah, kasihlah colekan mesra, pak, ayo dong jangan jaim. Oh ya, lupa. Pastor ini udah ajar firman Tuhan, angkat tangan, angkat tangan, sungguh-sungguh. Kita pasti akan lebih lah, ibadah dengan segenap hati, ekspresi itu pasti beda daripada kita ngeblok muka tembok. Ayo, ada nggak yang ibadah muka tembok? Pujian, muka tembok. Khotbah, muka jahat. Itu mah nggak jadi berkat, saudara-saudara. Ya, saya cerita tentang diri saya sendiri. Sejak saya Tuhan jamah, baik ibadah, baik pernah ikut kelas kepemimpinan rohani, baik pernah ikut Bible School, baik pernah ikut sekolah teologi, ya, sampai beberapa sudah baik pelatih, pengajar maupun dosen. Ini Andy Simon ya, kalau kita ngomong, dia seperti mau makan kita. Maksudnya bukan makan tapi respon yang saya berikan kepada setiap pelatih, pengajar atau dosen itu sungguh-sungguh seperti dia belum ngomong apa, saya sudah mau tangkap gitu. Saya mau tangkap.
Setiap message, setiap pengajaran, setiap firman yang disampaikan, saya mau tangkap. Jadi dia istilah, lihatlah seperti Andi Simon ini. Kita ngomong, dia seperti makan dengan baik. Begitulah istilah. Saya suka belajar. Dan hari ini saya masih banyak kekurangan. Tapi saya mau belajar. Tapi dari pelatih, pengajar, dosen yang betul-betul ada kesaksian hidupnya. Bukannya cuma sekedar omdo doang, atau ada cuma sekedar pansos doang. Tidak. Seorang pelatih tentu akan dilihat prestasinya. Seorang guru, dia harus komitmen mengajar. Karena karunia rohani dalam gereja itu harus ada. Seperti kemarin diajarkan yang terkasih Bapak Pendeta Yusuf PS. Beliau gembala senior. Dan ini pengakuan dari rekan-rekan senior yang lain di kota Surabaya. Dan mereka ajarkan ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. Jadi kalau saudara sebagai hamba Tuhan, pengajar hari ini, konsen mengajar. Nggak usah usik penginjil. Apalagi berharap semua penginjil harus seperti kamu jadi pengajar. Nggak bisa. Saya, kalau misalnya seorang penginjil, saya hanya beritakan Injil dengan cara-cara praktis. Tentang keselamatan, tentang kesembuhan, tentang kelepasan. Saya tidak cakap mengajar karena saya tidak mendapatkan kemampuan itu. Tapi Anda yang seorang pengajar, konsen mengajar, berprestasi jadi teladan, sehingga penginjil bisa belajar bagaimana firman Tuhan supaya tetap efektif di bagian atau karunia atau jawatan penginjilan itu. Jadi jangan kita pengajar, kita mau semua karunia harus seperti pengajar, tidak bisa. Tuhan juga nggak kasih itu. Jadi seperti yang Bapak Pendeta Yusuf PS ajarkan, ada yang karunia menginjil dengan setia, dengan cara-cara praktis, menangkan jiwa-jiwa, sampaikan kabar baik. Ada yang karunia pengajar, ngajar. Ada yang gembalakan domba-domba untuk semakin mengasihi Tuhan. Ada rasul, ada guru, masing-masing, ya. Jadi tidak boleh sampai misalnya merasa dia seorang pengajar lalu menilai orang lain, hamba Tuhan lain di seluruh dunia. Wah, kalian tidak mengajar firman. Mentang-mentang dia merasa mampu mengajar, itu juga arogan dan kesombongan. Ya, semua talenta Tuhan kasih. Kalau saya sih kepingin 5 jawatan Tuhan kasih, tapi kan enggak. Kalau saya, dibilang rasul, mau dong jadi rasul, yang tidak ada gerintis jadi ada. Tapi kan tidak begitu. Maunya sih bukan mauku, itu namanya bijaksini. Bijaksana maunya Tuhan. Tuhan mau apa ya kita terima. Dan hari ini, meskipun ada yang ejek, ada yang merendahkan, ada yang bully, ada yang fitnah, ada macam-macam, tapi hari ini ku bisa melayani bukan kuat, bukan gagahku, tapi karena perkenanan Tuhan saja. Amin. Kiranya Tuhan kasih umur panjang, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara semuanya yang ada dalam pelayanan ini, saya sehat semuanya, panjang umur, ya. Nah, sekarang kita masuk 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. Bisa baca ya. Nah, sekarang demikian juga hendaknya perempuan. Perempuan ngapain nih? Bagaimana sikapnya dalam ibadah nih? Hendaklah kalau ia ibadah, ia berdandan dengan pantas, ya, dengan sopan dan sederhana. Kembali Pastor diingatkan, perempuan-perempuan tua, makin tua harus makin jadi teladan, harus lebih tampak ya keibuan lah, jangan kesebelasan, beda itu mah bola. Ya tampaklah perempuan tua ya keibuan lah, nggak usah kelihatan tomboy. Ya keibuan ya sudah. Berdandan dengan pantas, ya. Pantas, ya maksudnya sederhana. Jangan juga kali ke gereja pakai daster, ya itu juga lain juga. Ya dengan pantas. Ya nggak usah juga ke gereja terlalu berlebihan, lebay. Ya dengan pantas. Kira-kira Bapak Ibu mengerti kan ini? Dengan pantas, dengan sopan. Jadi kalau berdandan itu
dengan sopan, nggak usah terlalu minor, manor. Ya, nggak usah juga, ya sebaiknya tidak usah juga di apa ya, kalau bisa nggak usah lagi di pirang-pirang coklat, merah, hijau, kuning, emang pelangi. Maksudnya dengan pantas ya sudah, kalau memang sudah rambut putih, barangkali ya disemir-semir hitam, malah barangkali begitu ya. Tapi nggak usah lah bikin bule-bule gitu, agak coklat-coklat, agak mas-mas, ya kalau bisa tidak usah. Tapi kalau memang aslinya memang rambutnya agak coklat-coklat, ya udahlah, berkat Tuhan itu. Bukankah rambut putih itu mahkota? Ya kan? Rambut putih kan mahkota. Ingatkan, oh rambutku udah uban, saya harus jadi contoh. Kadang-kadang ada orang menolak tua, sudah tua, tapi menolak tua dengan aksi kayak anak muda gitu. Jangan pakai baju you can see. Wah, ini pemirsanya simak sungguh-sungguh ya. Jadi kembali ya, demikian juga hendaknya perempuan-perempuan ya, kita lihat yang tadi kita belajar baca firman, yang tua juga diingatkan, yang muda juga ya tetap juga diingatkan ya. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Nah, ini mengenai ibadah yang dilakukan laki-laki dan perempuan di dalam ibadah yang Tuhan ajarkan di 1 Timotius pasal 2 ini. Lalu, rambutnya perempuan-perempuan tua atau perempuan itu hendaknya tidak usah berkepang-kepang. Ya, ingat zaman dulu itu tahun berapa ya, tahun 90, 80 kali, 90 lah ya. Nona manis kepang dua, nona manis kepang satu. Ya, namanya nona manis. Ya mungkin maksudnya adalah yang masih muda itu loh, anak-anak sekolah mungkin dikepang-kepang lah. Praktis-praktis, nggak usah lah terlalu di apa, bakonde gitu. Nah, Tuhan ingatkan di sini, kalau kita ibadah tidak usah lah terlalu tadi itu berlebihan ya. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Ya mungkin dirapikan. Kalau misalnya sosok kita dari Ambon itu kan rambutnya kan Tuhan kasih berkat apa, gelombang ya, gelombang itu syukuri. Orang-orang yang lain, perempuan-perempuan lain rambutnya lurus, ya syukuri, nggak usah promosi sampo. Ya syukurin, rambut lurus, rambut gelombang, disayang Tuhan, amin. Oke, lanjut. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian tidak perlu mahal-mahal. Kembali, makin tua harusnya makin senyap, makin sederhana. Dulu sebelum hari ini, Pastor pernah punya filosofi. Orang itu ya, itu lihat ya, orang-orang yang justru banyak uangnya atau kaya, itu biasanya kemana-mana celana pendek. Kalau laki-laki engkongko gitu, celana pendekan, sandal jepit, tapi dia pede aja. Kenapa? Karena dia tahu dia sukses. Dan hari ini ya bukan karena ikut-ikutan, tapi memang lebih santai Pastor sebagai orang yang melayani. Tentu ini pro kontra, kok sandal jepit, celana pendek, baju kaos tidak menunjukkan figur hamba Tuhan. Ya udahlah, kalau itu salah nggak usah dibesar-besarkan lah, karena setiap kita kan unik dan berbeda. Memang ada hamba Tuhan yang tiap hari pakai celana panjang, pantopel, baju hem putih, blazer, yang lebih keren lagi pakai dasi menurut dia. Itu baru hamba Tuhan. Kalau saya mungkin tidak masuk kategori hamba Tuhan yang berpenampilan baik, celana jepit, celana pendekan, baju kaos. Ya udah, nanti dibaikin lagi gitu. Ya. Nah, tapi di firman Tuhan berkata kalau kita ibadah, yang laki-laki jangan malu angkat tangan, yang perempuan hendaklah berdandan dengan pantas, sopan dan sederhana. Rambutnya nggak usah dikepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian mahal-mahal. Tapi kan emas, pesta perhiasan. Ya udah gini aja. Kalau ini bicara soal perempuan tua, ya barangkali kalau masih muda
anak-anak gadis, anak-anak remaja, pakai misalnya lionting kah, kalung ke apa gitu, gelang kah, tipis-tipis gitu. Ya barangkali mereka ya yang masanya atau pergaulannya begitu barangkali. Tapi yang sudah tua itu loh, masa makin tua makin berat gram emasnya, berat jalannya, nanti encok kakinya kalau keberatan. Saya pernah melihat ada orang yang saya kira itu seperti toko emas berjalan. Wah, kalungnya gede, gelangnya gede, cincinnya gede, antinya gede. Aduh, aduh, aduh. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan dan pamer. Ya, itu ya kira-kira apa yang saya sampaikan ini, sharing ini kiranya menjadi berkat ya. Nah, sekarang ayat 10, 1 Timotius 2 ayat 10, lalu kita selesai. Tetapi hendaklah ia berdandang dengan apa? Perbuatan baik. Jadi jangan tinggalkan perbuatan baikmu. Kalau bisa kunjungi panti jompo, panti asuhan, ke penjara-penjara. Nanti pastor mau ke penjara. Memberkati, melayani, menguatkan, mendoakan. Penjara di mana? Di kota mana? Ya Tuhan tuntun. Tapi yang utama itu, dandanilah hidup dengan perbuatan baik. Nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu over gitu, overacting. Ya, orang-orang beribadah hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Ada orang pakai baju seronok, orang pakai terlopar lente, masuk ibadah arogan sombong. Lebih baik kita sederhana, masuk ibadah, murah senyum, murah hati, murah memberi, ya, murah mengampuni. Itu yang Tuhan mau. Ya, sudah, itu saja. Sudah 57 menit. Ya. Time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan firman Tuhan hari ini yang mau beribadah supaya kami tahu bagaimana kami ibadah yang baik, yang boleh dikenang Tuhan dan jadi berkat buat manusia. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajar kami untuk jaga lidah kami, jaga mulut kami. Kami tetap lakukan perbuatan baik, ibadah yang sempurna, ibadah yang sejati, mengunjungi panti jompo, panti asuhan. Kami tetap lakukan. Itu adalah mendandani perbuatan baik dan kami nggak tinggalkan. Amin. Kami juga belajar supaya khususnya perempuan-perempuan tua tidak memfitnah, tapi jadi teladan. Laki-laki kalau ibadah, kami nggak boleh jaim, kami angkat tangan memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga belajar hari ini bagaimana berpenampilan sederhana. Laki-laki sederhana, perempuan tidak usah terlalu berlebihan. Yang penting didandani dengan perbuatan baik. Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami dan Engkaulah teladan perbuatan baik yang sempurna, kasih yang sempurna. Kami mengucap syukur. Diberkatilah semua Bapak Ibu sekalian yang akan beribadah di gereja masing-masing. Diberkatilah semua gereja-gereja Tuhan yang beribadah hari ini. Diberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang merasakan tugas pelayanan ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa sekalian, tubuhnya yang lemah dikuatkan. Firman Tuhan datang menyembuhkan, menguatkan, dan memberikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan, in Jesus' name. Hari ini juga you free in Jesus name. Lepas, pulih, kuat, sembuh, sehat untuk kita setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Pastor menyapa mama, papa ya. Halo England. Mama papa salam dan semuanya yang terkasih. Salam mama papanya yang mungkin karena usia sudah di atas lakcap, di atas 60 gitu, dan lebih banyak di rumah. Kiranya ibadah sharing online ini memberkati mama papa semuanya, dan lansia atau saudara-saudara yang sedang sakit yang tidak sempat beribadah, kiranya ini jadi berkat buat kita semuanya. Ya sudah, selamat masuk hari yang baru saudara sekalian. Sola fide, hiduplah oleh iman sampai menutup mata. Kita beriman kepada Yesus Kristus dan Immanuel. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Bless you all, bless your family, bless your day. Amen. Shalom semuanya, dadah.